Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Midnight Story bersama gua Do. Kali ini gua ngedatengin narasumber yang punya cerita benar-benar parah dan ngeri banget yang dialami selama perjalanan hidupnya sampai saat ini. Dan buat kalian, terima kasih yang udah subscribe menuju 300. Sebentar lagi buat kalian, yuk subscribe sebanyak-banyaknya dan juga komentar sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mendapatkan kaos dari Midnight Story dan diambil dari komentar-komentar terbaik, yaitu 3 pemenang. Jadi tunggu apa lagi, dan kuy langsung aja. Dan ingat, alam goib itu nyata. Kehidupan tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam goib atau yang biasa disebut makhluk tak kasat mata. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalaminya. Hal-hal yang di luar nalar seperti melihat sosok goib, gangguan goib, dan semacamnya. Eksistensi makhluk goib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di konten ini kita akan mencoba berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya dan ingat, alam goib itu nyata. Oke, langsung aja yuk kita kenalan sama narasumbernya. Seperti apa kisah nyatanya, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa nih Bang? Nama asli Rizky, tapi sering dipanggil teman-teman Dekuk. Dekuk. Bang Dekuk nih, ngomong-ngomong Bang Dekuk ini kegiatan sehari-harinya apa nih? Alhamdulillah sekarang kita sibuk jual beli tanaman hias. Jual beli tanaman hias. Tanaman hias yang seperti apa nih? Mungkin di Indonesia ya dikenalnya janda bolong ya, dulu-dulu tuh pas zaman-zaman pandemi. Tapi kita jual belinya tuh tanamannya yang versi luar negeri. Versi luar negeri. Berarti lumayan tuh harganya ya. Ya. Oke, semoga sukses nih Bang Dekuk nih. Amin. Udah siap nih buat cerita nih ya? Insya Allah siap. Oke deh, kita mau ini dulu sama penonton. Siap. Oke deh, buat kalian siap-siap dengerin ceritanya yang paling ngeri, yang paling horor. Oke, langsung aja yuk kita ke narasumber. Oke, Bang Dekuk, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi dulu tuh zaman-zaman masa-masa sekolah ya Bang ya. Zaman-zaman sekolah tuh ya kita kan rata-rata ngelawan tuh nggak semua murni. Banyak lah teman-teman tuh yang ngaku dirinya tuh dijagain sama kodam. Punya kodam. Awal tuh temen tuh cerita punya macan lah, punya gagak kumayung lah atau apa gitu ya. Gua iri saat itu Bang. Lu iri? Dalam arti lu pengen? Pengen. Terus? Pernah lah gua ngucap di kamar tuh, pengen nih dijagain tapi yang beda. Macan udah, B udah, C udah, kuntilanak pengen gua baru gitu. Bilang Pengen beda saat itu. pengen beda. Pengen beda Ambil banget. beda. Terus? Pengen lah dijagain kuntilanak. Saat itu berlalu lah. Saat itu berlalu, berjalannya waktu, gua ketemu sama teman-teman yang kategorinya ngerti sama ilmu-ilmu gitu. Curhat lah, pengen nih punya TikTok, kebal saja. Jadi, gua insya Allah nyari full ya Bang ya saat itu ya. Tapi ya kalau lawannya megang sajam, kita megang bambu gitu, ya kitanya habis kan. Pengen lah makanya cerita-cerita ke temen tuh punya ilmu kebal gitu. Nah temen ada yang nyaranin, coba lu bacain ini, bacain itu. Udah tuh Bang, gue lakuin gitu. Bang Dekuk dipotong itu amalan Saat itu. Nah berjalannya waktu lagi Bang, gue ketemu sama temen gue yang satu lagi nih. Jadi teman kedua nih, dia punya uang paman gitu ya, kategorinya orang bisa. Nah kenapa gue bisa bilang bisa? Jadi gue dikenalin nih, gue perlu mau ilmu katanya. Ya boleh dong katanya. Ada nggak tapi jangan
yang ngamal-ngamal, nggak ada bukti lah, males lah gue lah, karena nggak ada yang bisa dites bang. Yaudah kenalin nama gue, kita jalan nih, nama teman gue Ipal tuh. Si Ipal tuh ngenalin ke si Uwa. Saat itu tuh dia ngomong gini, kok mau kebal tuh ya, udahlah gue jaga-jaga boleh tuh ya. Beli pelor tuh ya. Saat itu gue nggak cuma sendiri bang, ada temen gue 3 orang beli pelor sepeda. Gue inget banget di toko sepeda gue beli. Itu pengen ini banget, saking pengen banget kebal. Jalan lah gue, tokonya di Cikuda tuh, ingat banget. Beli pelor sepeda waktu itu berapa paling ya? 8.000 kali, 8.000 isi 8, 1.000-an satu. Jalan lah ke si Uwa. Wah ini mah udah beli. Oh ya udah. Kejar ya baris. Antri gue bang isi ilmu. Jadi waktu saat itu lu nggak sendiri? Enggak, sama teman-teman gue. Lu masih ingat nggak berapa orang? Si Ipal 1, si B 1, gue ber-3 apa ber-4 lah gitu. Yang isi tuh ber-3 atau ber-4. Itu si pelornya pas. Isi pelornya. Kayak beli 8 berarti 4 orang. Udahlah, gue ngantri satu-satu. Pertama bocah pada ragu kan bang. Jadi karena teman-teman gue kurang yakin juga mau ngisi tektok tuh, mau nggak mau gue maju duluan. Lu duluan? Iya. Beranikan diri tuh. Terus? Ya udahlah. Jadi ada gelas, di sini tuh pelor 2 biji. Lalu tuh tuang aja airnya 1 teko. Kita ya kok dalam hati itu ya. Berarti bukan air khusus nih dalam hati itu ya. Bodoh lah, yang penting gue ngisi lah dalam hati itu. Tuangin udah nih Wak. Yaudah, pegang atasnya tuh di gelas, pegang tuh. Apa yang lu rasain? Nyetrum, ter. Gak itu ini ada listrik apa ya? Ada reaksinya. Ada reaksinya. Nah ke saat itu, wah ini berarti bukan orang pinter nih. Berarti dukun, bener dukun lah berarti. Ya udahlah, yaudah Wak nih ada Wak. Ada kayak petir-petirnya nyetrum gitu tuh listrik gitu. Ya udah, dia bacain apa tuh, tiup tuh airnya. Katanya, udah minum tuh belum. Nyangkut 1 di sini pelor ya. Wah nyangkut Wak, boleh nambah gak airnya? Ya udah itu apa gitu. Tuang minum bulat-bulat. Kerasa banget wangi besinya di sini. Akhirnya masuk juga. Masuk juga. Iya. Dites kan. Ya udah sini, ambil pisau masalah itu. Tes rambut tapi. Seret. Jadi sebelum diminumin tuh kita tes dulu rambut. Coba nih tes dulu. Terus setelah minum enggak. Udah tuh bocah-bocah yang lain 2, 3, 4. Mulailah pengetesan. Apa tuh? Pengetesannya kita nonjok keramik saat itu. Lu suruh Nonjok keramik. Jadi kata dia tuh ini pukulan bisa mematikan orang. Waduh, kan makin keren gitu loh Pak ya saat itu. Pede lah ya. Iya, makin pede. Ya udah Pak, gimana tesnya? Baca apa gitu lupa ya. Tahan napas, pas. La haula wala. Oh iyalah, haula wala quwata illa billahil aliyul azim gitu. Tonjok ceder. Sakit ternyata. Masih sakit. Lama gitu. Wah, ini apa sih? Sakit nggak tuh? Sakit Wak. Sini tangannya. Tangan. Hilang lah. Rasa sakit itu hilang. Tiba-tiba. Hilang nggak? Hilang Wak. Aneh ya? Iya aneh. Lah berarti ya aneh lah, masa kagak ya. Udahlah, berjalannya waktu kita ngetes tuh ngetes janjian nih. Kita kan tinggal di Gang Pedati. Jadi Gang Pedati itu ada pedati depan sama belakang. Janjian lah di tengah-tengah pedati. Jadi janjian yuk, kecil-kecilnya aja. Janjian tuh. Adu fisik lah. Mematikan gak nih pukulan? Ya ujung-ujungnya gue nggak turun, teman-teman gue yang turun. Teman-teman gue turun, dianya mah pada bonyok-bonyok juga.
Udahlah, berjalan ya waktu lagi tuh. Gue kan emang tertarik kayak sama dunia gaib tuh. Pernah suatu hari tuh si uaknya ini tuh punya pasien. Punya pasien mungkin pengen dapet nomor togel. Si pasien itu. Jadi punya keinginan kaya dengan cara negatif gitu ya. Ada syarat tertentu yang harus mengajak orang. Nah, ngajak orangnya nyari hari Minggu lahirnya. Syaratnya itu. Kan ditanya gue ya, kok lahir hari apa? Ya? Minggu. Mau nggak ikut jalan-jalan? Ya? Jalan-jalan mana kita? Parang kritis. Ya? Resep nih dalam hati ya. Nggak punya duit wah. Udah gampang duit mah. Ya. Yang penting, itu hari lahirnya apa? Minggu. Pas berangkat. Itu waktu itu posisi lu nggak tahu? Nggak tahu mau ngapain. Ngajak jalan itu. Kan kita tanya sekilas. Mau ngapain emang wah? Pokoknya gue punya duit. Terus mau beli sepatu kan? Iya buat sekolah. Ya udah ayo ikut. Ikut ke kita. Ikut di mobil jadul lah pokoknya, mobil Kijang kalau nggak salah. Kita ngikut. Nah, pas kita lagi jalan tuh ya. Jadi pas jalan itu, jadi si Uwa ini ngasih, dia manggilnya Karuhun. Karuhun kategori kodam kali ya, bahasa Sundanya. Jadi si Karuhun ini kita nyiapin rokok gudang garam merah. Si Karuhun. Si Uwanya buat si Karuhun ini. Jadi kita lagi di jalan tuh. Jadi si Ipal ini emang sering jadi buat mediator. Jadi kita lagi nongkrong pun bahas-bahas goib, tiba-tiba dia kemasukan. Oh gampang kemasukan. Jadi saat itu pas uangnya lagi mau praktek ngobrol-ngobrol di perjalanan itu, ya intinya begitulah, ngobrol-ngobrol sama si makhluk yang dipengenin jadi duit ini kali ya, tujuan ini kali. Jadi ngobrol-ngobrol, lupa saya itu ngobrolin apa, pokoknya waktu itu. Terus kata si Uang gini, Kup, nanti setiap ada apa Pak atau Indomart, kok jajan aja, serah mau jajan apa. Maaf dipotong lagi, lu nggak kepikiran ada apa nih gitu? Makanya kita pengen nyoba sekali baru hilang penasaran. Ya udahlah, berhenti nih mobil, ada di Alfa contohnya. Belinya gimana wah? Beli weh, nominal berapapun, yang penting ganjil. Kategori ganjil. Oke lah kita beliin. Waktu itu ya kayak beli coklat, beli air 7.000. Kita punya duit dikasih 10.000. Belanja nominal 7.000. Harusnya kembali 3.000. Kita yang terima duitnya. Pas nyampe situ, udah kok, udah wah. Coba hitung duitnya berapa? 3.000 tuh wah. Coba hitung 8.000 duit ya. Lebih kurang ya. Bisa ya? Nah, makanya itu berjalannya gitu terus tuh 2 tempat, 3 tempat selalu lebih duitnya. Itu karena apa ya? Nah itu nggak bingung banget saya juga. Jadi mungkin ya dia tuh selagi pengen ritual nyari nomor togel, nyari modal lewat ilmu itu kali ya. Kalau menurut saya ya pribadi. Nah di situ pas pertengahan jalan lah. Jadi misalkan target sampai subuh gitu ya. Kita baru jam 2 itu si Ipan ini kerasukan. Kerasukan makhluk yang tadi diobrolin sebelum itu. Dia bilang gini. Dan sekarang semuanya berhenti. Oh, mau bela kita. Si makhluk ini. Masuk ke si teman ini, si Ipan. Udah berhenti sekarang. Kenapa mbak? Saya kan nanya gitu. Syaratnya nggak sesuai perjanjian. Nah jadi pas kita mau ngambil mobil itu, yang punya mobil ngikut. Seharusnya kita cuma berempat jadi berlima. Jadi harusnya itu dihitung. Mungkin syaratnya itu perjanjiannya kita berempat doang lah. Nggak boleh berlima, nggak boleh lebih lah dari. Nggak boleh lebih dari 4. Karena yang punya mobil takut dibawa kabur kali ya. Jadi dia ngikut.
udahlah dari situ, wah berarti gimana nih wah, saya teh nanggung lah tuh ini, saya teh udah ketagihan dah. Nah, hasil. Ya udah kok biarin lah. Nah itu tujuan ke Parangtritis baru nyampe Bandung kalau nggak salah. Baru sampai Bandung. Jalan kita ke arah Parangtritis. Nyampe Parangtritis tuh, ya si Uwa ngasih tau lah, nih kok keranjang nih itulah, nggak enak kita nyebutnya. Iya. Ya udah Pak, udah duduk main-main aja situ gitu ya. Tapi ada kejadian lucu di situ Bang. Apa tuh? Ada bule nanya nih ke si supir, bahasa Indonesia Bang, jam berapa sekarang? Klok gitu loh. Si supir itu ngomong gini, nah ngoclok. Itu lucu semua tahu. Kayak hari dalam hati. Ibaratnya bahasa Sunda. Nah sih siap ngoclok. Kan klok, bahasa klok kayak gitulah. Udah tuh berjalannya waktu, duit habis Bang di perjalanan. Habis. Hasil yang itu tadi. Karena kita makan berlima, makan kita mewah, akuin ayam bakar, minum es teh manis. Iya, rokok tinggal pilih mau ngerokok apa. Enak lah. Sebelum sampai tujuan. Intinya di perjalanan duit habis, mulai tuh saya panik Bang di situ. Apa tuh yang ngerasain? Mau pulang gimana? Ini tujuannya mau kemana jadi bingung. Si Uanya pengen ngomong gini, kok bawa duit nggak? Itu jujur gue nggak bawa duit sama sekali Bang. Kok tiba-tiba seperti itu? Tiba-tiba begitu, bingung gue juga. Waduh gimana ya, nggak bawa duit, wah gimana ya? Aduh dah, gua jual HP dulu dah. Emang buat apa wah? Kan saya waktu itu posisi lagi tidur. Karena ya udah perjalanan terus harus istirahat dan kita tidur tuh, tapi kebangun karena bensinnya mogok, mobilnya mogok. Karena kehabisan bensin. Udah mati lah, kok jadi begini ya? Terus gimana Wak? Udah, gua dari HP dulu apa jual HP gitu. Jual tuh laku 300-400. Kita ke rumahnya orang tuanya si Wak. Jadi ke Subang tuh. Nah ke Subang, itu bener duitnya habis. Nah dari situ ya harusnya hasil gitu ya kategorinya, jadi nihil. Ya udahlah, berjalannya waktu, kita ngabisin waktu di situ tuh 2 atau 3 hari tuh. Saking mirisnya di lokasi itu ya orang tuanya, saya makan pakai sambal sama kerupuk Bang. Karena melihat itu tadi keadaannya sih. Ngeliat keadaannya, emang orang tuanya juga ya emang orang nggak mampu, ya juga ngertiin makan pakai sambal aja rera-rera ngutang mungkin. Pakai kerupuk kita paling mewah udah. Tapi karena saat itu perekonomian dan mungkin ngiranya si orang tua ini kita kesana bawa uang. Oh iya. Jadinya ya makan seadanya, kita lagi apes gitu ya. Udah makan seadanya. Nah nggak lama saya mau masuk STM tuh, untuk sekolah SMA. Ya udah mau nggak mau pulang lah Bogor dari Subang. Naik bis tuh sama teman tuh. Nah teman ini pengen ikut pulang, seharusnya nggak boleh pulang karena mungkin dari ritual khusus yang dilakuin lagi. Gue potong lagi nih Bang. Kan posisi lu nggak punya duit nih. Nah lu bisa pulang ke Bogor? Oh iya, itu si yang minta nomor togel itu dijual HP. Oh karena itu tadi relain jual HP. Jadi si Uanya jual tadi buat bensin. Si pasien ini ngejual HP buat gue balik kan. Oh gitu. Dia disuruh Uanya karena ya kan saya kan sebagai perantara mungkin ya. Tujuan dia gitu kan. Dia tujuannya juga dia ngarap hasil kali. Jadi rela korban jual HP. Jual HP waktu itu sekitar 150.000. 100. Lu inget nggak tahun berapa itu? 2016 kalau nggak salah. 2016. 150.000. Kayak jadul pokoknya. Oke. Nah udah tuh dikasih hasil penjualan 150.000, dia megang gocap buat rokok. Kira kan cukup lah sendiri kan. Tau temen pengen ikut yang gini. Dia cabut diem-diem, bajunya dia taruh tas gua tuh. Nah udahlah gua berangkat tuh berdua jadinya. Dia pura-pura nganterin sampai pinggir jalan kan. Nah temen ini emang agak
kategori ngeselin ah. Ngeselinnya tuh karena gua awam di dunia gaib kayak gitu ya. Posisi puasa tuh ingat banget gua. Tiba-tiba dia kerasukan karena dia nggak punya duit. Sampurasun gitu katanya. Kampret ngapain nih masuk dalam hati itu gitu lah, kedekuat ah. Rampes tak saya nih. Ada apa mbak? Ayam udet jang gitu ya. Mau nggak mau beli rokok gitu ya. Beli rokok apa Wak? Ini kalau duitnya beli rokok Gudang Garam Merah nggak cukup buat bensin, buat ongkos kita pulang berdua. Beli filter goceng. Lah mati. Setan mana rokok filter? Nawar ya? Iya. Lah mati Pak. Ini si setannya ini yang asli. Yang penting asap lah ya. Kebul dia tuh. Emang mulutnya bau gue belum rokok. Mulutnya bau banget coba. Udah tuh, mau kita beliin tuh. Setelah dia ngisep sadar. Nah, ada rokok sih kok gede. Setan lu udah mati. Saya langsung beralibi seperti itu ya. Iya. Oke. Ya udah Pak, gimana nih? Kita kan mau pulang. Naik bis ya, naik bis tuh. Naik bis. Kita kudu nge-BM dulu nge-BM sampai ada namanya perempatan atau pertigaan Cagak tuh. Itu jalur yang menuju Cilengsi dari Subarmo. Oh gitu. Udah kita nge-BM tuh sekitar 30 sampai 1 jam tuh ya di perjalanan nge-BM itu tuh kita, karena nggak ada mobil udah sore. Sampailah kita di pertigaan Cagak gitu tuh. Nyampe subuh ya. Sampai subuh Ke di Cagak itu nungguin bis sampai subuh. Nah di nunggunya kita bis itu tuh teman agak bangsa tuh situ, aku ini yang si Ipal ini ikut sama lo ini. Iya. Kenapa aku bisa begitu? Jadi dia ngerasa susah di situ nggak punya duit, sedangkan uang yang gue pegang kan buat ongkos berdua doang kan. Dan gue juga udah hitung-hitung tuh kita naik bis cuma sampai Cilengsi. Sampai Cilengsi kita nge-BM nih karena duitnya pas buat bayar bis berdua. Kalau nggak salah sisa uang tuh 80.000 apa ya. Ini tuh naik bis 40.000 satu orang pokoknya. Jadi ngepas lah hitungan kita. Nah dia ngomong gini gitu. Kok mau pulang lah ke rumah mbak gua lagi gitu. Lalu kenapa sih Bang? Sekarang gini gitu ya. Gua nggak punya duit, lu punya duit gitu. Lu mau pulang aja sendiri gitu ya. Aduh masih bocah siapa gitu. Kenapa lu teh? Gitu. Gue nggak bisa, gue lapar sekarang, pengen rokok, pengen minum, gitu ya. Mending gue pulang gitu, daripada gue nungguin lu di sini, susah bareng, males amat gue. Gitu. Saya kesel tuh waktu gitu, punya duit 80.000 ya, saya kasih 30.000. Dan nih lu pulang sono lu. Pokoknya udah cukup sampai sini, kita lah hubungan temanan lah, saya gitu. Saya ngeliat dia tuh ya, makan di warteg, makan mie. Enak lah mati, kita mah lapar. Tidur tuh di masjid. Sampai dibangunin Marco sholat subuh gitu. Sholat tuh saya minta sama Allah, ya Allah nyesel ikut beginian gitu. Kita tolong dipermudahin lah biar pulangnya lancar gitu loh. Udah tuh selesai sholat tidur lagi ya, karena ya nunggu matahari lah diizinin kan. Yang penting kalau mau tidur sini subuhan dulu, jangan ganggu orang mau sholat. Ya udah, dia ngebangunin si Ipa. Tiba-tiba ngebangunin tuh. Nyamperin gua. Kok bangun? Ngapain lu monyet sih gitu? Saking lu udah ininya emosi banget. Udah yuk gua anterin pulang. Udah mati, udah makan, udah ngerokok, kenyang perut tuh ya. Nyamperin baru, mungkin dia takut sendirian. Kayak diemin aja tuh udah ya bang, tuh bisa udah ada di depan. Mau nggak mau kan, maksud saya tuh dia nganterin sampai bis karena nggak enak. Maksud apa, kirain saya tuh keinginan lu tuh pengennya seperti itu. Udahlah nganterin sampai bis aja, biar temenan kita bisa lanjut gitu Oke. Saya naik bis, dia naik bis. Apa ini maunya segitu no? Turun gak? Tium kayak bocah gue. Ngapain tuh? Turun dulu. Gue pengen pulang Gunung Putri. Punya duit berapa lu? Bisa jebat Kampret lah berarti ya. Tagih kan tuh duit.
Dek, ongkos seharusnya bayar 80.000, saya keluarin seadanya. Mang, saya punya segini-segini ya mang, bantu ya mang ya sampai Cilengsi, udah biarin deh. Yaudah ya ambil. Dari situ hubungan sama dia sama uangnya putus lah sampai rumah tuh. Nah, berjalannya waktu masih pengen kan punya pegangan gitu ya, karena ya nggak pernah jelas lah punya pegangan gitu. Nyari ilmu ke ada temen orang Cilengsi itu. Orang Cilengsi itu intinya hal horor sama dia pun banyak kan. Hal horor yang lu alamin sama dia. Namanya Pajar lah intinya tuh. Nah, pernah tuh dia bilang, "Kok kita ke Pelabuhan Ratu yuk, katanya, liburan ya. Ada ininya enggak? Apa sih hal-hal yang bikin beda enggak?" Saya gitu kan. Udah ikut aja katanya. Saya ngikut naik motor tuh sama dia berdua tuh. Dia bilang, kalau bisa lihat gue nih, badan gue berapi-api. Anjir, sen saya lu udah mati ya. Ya udahlah, keren dah. Pas lu berapi-api gimana aja? Nggak ada yang bisa gangguin kita katanya. Oke lah, aman kan dari gaib-gaib? Aman katanya. Polisi aman kan? Aman katanya. Jalan tuh. Nyampe pintu masuk Cikidang, dia ngomong sama saya, bensin setengah nih. Posisi bensin setengah. Kok liatin bensin itu? Kenapa aja? Kasih aja. Sampai masuk Cikidang, isi bensinnya. Ngisi sendiri. Padahal posisi yang lu waktu itu setengah. Logisnya kan, kalau misalkan setengah itu error, pertengahan jalan kita bisa habis ya. Seharusnya. Karena kan dari pintu masuk Cikidang ke Pelabuhan Ratu berapa kilo tuh, kan? Nggak logis lah. Walaupun motor seirit-iritnya, nggak mungkin nggak mati ya kalau bensin setengah. Karena memang jalurnya yang setahu gue ya, itu kanan kirinya jurang. Lumayan. Dan gitu kan nanjak. Iya. Posisi teman gendut. Ya butuh energi tambahan lah si bensinnya tuh gasnya ini gendut. Gitu. Ya seharusnya berkurang, kata dia, liatin aja katanya. Saya ngeliatin tuh akan saya digonceng. Nah bener nambah terus. Yang tadi berkurang dikit nambah lagi. Lah, ini kenapa aja? Ya biasalah gitu. Ya udahlah. Itu hal-hal sederhana sama temen gitu kan. Nah, berjalannya waktu lagi nih ya, gua tuh ngerasa agak nggak bener apa yang gua alamin ini ya. Contoh hal-hal sederhananya, gua habis ketemu teman-teman gua ini nih ya, gua punya rumah, lagi ngecat nih ya, lagi ngecat kamar. Lagi ngecat kamar ini, ada teman gua si Pete. Di atas pintu kan lubang angin. Oh iya. Nah, yang biasanya gue lihat itu kalender ada tanggal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu sampai 30. Lagi ngecat tuh, kan diangkat-angkatin ya, akan ada tempelan-tempelan atau dipaku-paku gitu kan. Seperti, lah ini kok isim katanya. Mana coba lihat, tulisan Arab kan, berubah. Si kalender itu? Iya. Berubah jadi tulisan Arab. Mungkin ya ada kalender itu buat nutupin ventilasi udara yang bolong-bolong itu yang gua maksud dari bokap tuh kali ya. Kok jadi tulisan Arab ya? Oh berarti udah buat gua ini mah, gua nyari-nyari nggak ketemu, mungkin ini jalannya. Udahlah, Bok itu pernah nanya ke uangnya si Ipal itu tuh itu sebelum selek kalau nggak salah, ya sebelum selek itu. Wah ini apa ya Wak? Ya ini gua kan nyari-cari katanya. Ya ini yang gue cari nih, ini apa sih hasilnya? Oh, bacanya gimana Bang? Masih inget gue bacanya, walahum min komium min hadir. Oh gitu doang, icip bumi 3 kali. Oke wah siap. Ini gunanya apa? Kebal nggak? Nggak kebal, tapi refleks dia. Oh jadi misalkan kalau ada saja mbak, malah mundur diri. Jadi cara tidak langsung refleks gitu. Oh begitu, ya udah Wak. Nanya teman lagi, nah si Pajar ini pernah dibacok lah intinya tawuran juga. Pinggangnya ini digudet-gudet nggak tembus tuh. Si Pajar ini. Pernah kan nanya, Jar,
ada ajiannya nggak? Lu baca aja, baca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, tiup bagian lu pengenin kebal tuh. Itu bacaan tambahan dari si Isim ini kalau nggak salah. Aku pernah baca tuh sambil ngerokok gudang garam merah ya tadi. Siap. Jadi gua waktu itu lagi perang kampung lah. Posisi yang lu alamin waktu itu Pengen perang kampung. Jadi musuh dari depan, gua lagi prepare nih. Siapin sajam, siapin ya ritual lah bisa dibilangnya ya. Udah siapin rokok gudang garam merah. Gua baca tuh. Allahumma min hadir, tiup bagian pengen lu kebalin. Tiupnya. Bagian sini badan. Ser. Tangan kanan kagak. Lupa saya tuh, Pak. Lupa. Jadi ada sajam nih. Jadi lawan pada megang apaan ya? Lewang, bambu gitu ya. Celurit, pedang gitu. Besi kan gitu ya. Saya gitu lah. Iya besi. Udah gak usah takut. Ayo, gua paling depan. Pada ikutin gua aja. Saya gitu kan. Karena teman-teman gua ini nyalinya nggak pada full kan. Mau nggak mau, udah pokoknya aja yang maju gitu ya. Lama nungguin teman-teman rumah. Maju tuh saya. Rewang bambu. Pertama bambu dulu maju tuh. Bambu cedar. Refleksnya ada bener. Bambu depan cedar. Loncat ke belakangan. Tapi kita nggak ngerasa itu ada ilmunya. Refleks, benar-benar refleks. Dan posisi mata gelap Pak. Seakan-akan tubuh dikendalikan. Itu lu waktu posisi itu lu nggak sadar apa? Sadar. Setengah sadar Bisa dibilang. Tapi kalau misalkan kayak kaki ini buat refleks kayak gerak sendiri ya. Jadi ada bambu gantar, kitanya mundur. Kayaknya ada bambu dari samping, pas. Dalam hati keren dalam hati dia. Kelewang nih yang baru, gede buat kelewang. 2 meter kali itu diameternya tuh, panjangnya. Kelewang nyambut dari sini, centang maksudnya. 2 kali centang. Bocahnya saya bacok, mungkin punya ilmu juga ya. Bacok perutnya doang yang mundur. Kayak kata saya, wah ini bocah juga nggak sembarangan nih. Bacok lagi sebet ya, tetap mundur ya. Terakhir kali dia mau bacok kan gede banget lewangnya. Tangan dia ke belakang, saya tangan 2 tuh. Karena mikir tangan 1 nggak kuat nih, bisa tembus kepala nih. 2 tangan jeder. Kabur dia takut. Karena mungkin tahu juga ya. Dia baru ketemu orang nangkis kelewang mungkin tangan kosong. Ketemu lawannya imbang. Iya. Lebih inilah. Bener. Saya megang cobek tuh cuman besi tajam buat buka kelapa tuh. Gang itu tuh. Dia kabur. Kebal nih mau bocah kebal tuh ya. Kamu menang kita cabut lah. Pas lihat tangan ini tembus. Lu nggak sadar kalau itu udah luka tangan lu? Nggak sadar. Jadi pas kita cabut nih ada warga, bocahnya udah pada mental, kita kejar sampai depan gang dia tuh. Warga dari gang dia pada keluar. Kita cabut lagi ke gang kita nih. Lihat tangan kok perih-perih. Kenapa ini tuh ya? Lihat tangan berdarah. Ini bekasnya nih. Oh itu. Dalam hati, kok gue tembus tangan kanannya. Waduh, gue lupa tiupin tangan kanan. Berapa kali itu baru sadar. Ya udah tuh cerita lah. Mungkin teman-teman cerita ke orang lain tuh ya. Main warnet Lu main warnet? Mau main warnet nih, masuk warnet. Ada orang kategorinya ngerti kali ya sama pegangan-pegangan gitu ya. Bocah KM tuh si Togok tuh. Manggil gue. Anjir yang punya TikTok, ngomong gitu depan bocah-bocah. Kenceng banget. TikTok apa sih Togok? Tai kucing tai kotok, kata saya gitu lah. Iya. Cuekin aja tuh, warnet kan ada 2 tempat tuh. Saya langsung ke belakang. Dia nyamperin. Kenapa sih Gok? Udah, gak usah nutupin ya. Lu punya TikTok kan? TikTok apa Gok? Gua ngerasain Gok apa yang lu punya. Oh, lu ada apa? Gua ada kijang. Lari kijang tuh buat apa sih Gok? Jadi kalau misalkan gua mau bermusuh atau gua lari gua paling cepet dari yang lain lah gitu. Buat nyelamatin diri. Ilmu itu.
ilmu itu. Berarti lu punya isimnya kok? Punya gua. Isimnya tuh kulit kijang, tapi bulunya numbuh lagi, numbuh sendiri. Kulit kijang kering. Kalau sewajarnya kan nggak ini ya? Nggak numbuh, harusnya. Ini numbuh sendiri. Ini numbuh sendiri. Ini gua kalau misalkan bulu ini kecabut atau kegesek di dompet nih, itu bakal tumbuh lagi. Gua tanya setelah beberapa minggu, misalkan coba cabut ya, tumbuh lagi. Lu ini sendiri, Iya, sendiri. nyaksiin sendiri. Tapi kalau misalkan punya dua ya buat apa juga? Iya. Rada geblek juga kalau misalkan bocah ngebohongin kita mah. Ya udahlah, dalam hati, wah, gua punya ini berarti, punya pegangan nih kalau orang lihat. Dah tuh berjalannya waktu, gua sekolah nggak bener lah. Gua sekolah nggak bener, keluar tuh, gua sekolah di Widya Dharma, kelas 1 keluar, masuk lagi kelas 3, gua jeda tuh 2 tahun, supaya kelas 3 di Wijaya Kusuma WK tuh. Itu tahun berapa tuh? 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, 2018. 2018 aku masuk WK, tetap nggak lulus gua. Nah, berjalannya waktu ini gua ngalamin tubuh gua tuh emosian orangnya. Kategori emosian tuh orang tua ngomong sedikit, saya ngomongnya tinggi, sensitif banget. Nah, saat itu tuh nyokap tuh kan saya punya abang. Abang pertama tuh cabut dari rumah. Nyokap lagi sakit, kangen sama abang, pengen banget nyari dia. Pokoknya itulah, nyari versi orang ngerti gitu, orang pinter gitu ya. Gue ke Cilangsi tuh, nyokap lagi sakit kan. Tujuannya kan saya pengen nyari abang nih, versi penglihatan orang pinter. Ternyata orangnya tuh emang pinter ngebohongin ya. Gue bisa bilang gitu. Jadi pas baru nyampe, misalkan di rumah temennya si orang pinter ini tuh, tempat kumpulnya dia kali ya, tim-timnya dia tuh, perempuan tuh, ingat banget. Ibu sakit katanya. Iya, saya sakit. Saya kenapa? Katanya. Nanti tanya si masnya aja katanya. Siapa tahu penyakit ibu non medis juga katanya. Biar ibu juga bisa sehat. Oke nih ya, dalam hati tuh penglihatannya bener gak katanya. Udah tuh. Jadi pas nyampe si orang pintar ini ceritakan, ibu dari mana? Dari Gunung Putri mas. Oh, ibu tinggal di mana? Katanya. Kalau misalkan buat tinggalnya, tadi saya dekat SD, tapi baru pindah rumah ke belakang, katanya. Ke kuburan situ mas. Katanya. Pokoknya ada pendopo naik katanya, orang tua gitu. Katanya. Oh gitu bu. Katanya. Ibu lagi sakit ya? Katanya. Iya mas lagi sakit, kenapa ya? Ini ibu pindah, ini belum syukuran ya? Sebelumnya emang cerita belum syukuran ya? Ibu itu. Iya mas, kan tadi kan dibilangin belum syukuran. Syukurannya kan nggak harus manggil orang jadi syukuran versi keluarga lah. Jadi nggak harus via orang tetangga. Undang-undang lah gitu. Bentar ibu, ini penyakit ibu bukan medis ini bu. Nggak lama si perempuan ini kerasukan ya? Si perempuan yang tadi nanya ke ibu. Dia ngomong bahasa Sunda, jelasin tuh kan. Tapi yang anehnya ada kuburan kembar, dia tahu. Nah, jadi ngomong gini, kalian pindah di tempat ini, bahasa Indonesianya ya, ngomong Sunda. Kalian semua ini keluarga pindah di tempat saya, gak ada izin sama sekali. Kalian mau tahu siapa saya? Saya tinggalin kuburan kembar itu. Ngomong gitu kan. Masih, kamu ngerasa punya pegangan kan? Ketepot yang gue tampol tuh perempuan kan? Timbul tuh lu emosi. Timbul. Gua lu, kalau lu memang bisa nyerang orang tua gua, serang gua dulu aja, langkahin gua dulu, hati gitu kan. Buat gua. Syaratnya apa? Kata si mas-masnya ini, si pinter ini, siapin gua 1 ekor ayam bakar sama sajian yang lain, contohnya kopi pahit, teh manis, teh pahit, susu lah, apapun disebutin tuh. 1 ekor taruh di kuburan. Udah lu baru hidup normal di situ. Wah, dalam hati ya. Awas lu kalau misalkan emang bener nih ya, ini yang gua hajar sekalian lah, gua bilang teman-teman gue yang ngerti lah. Dari situ balik lagi ke tujuan nyari abang.
nyari abang tuh, kata si pinternya ini, ibu siapin ya minyak yang udah saya siapin tuh ya. Caranya gimana mas? Ibu beli aja minyak yang dari saya, sekaligus buat pengobatan ibu gitu ya. Minyak malah diduitin lah, 500.000 kita keluar. Dimanfaatin kondisi saat itu. Dibilang mau tarik giling kalau nggak salah. Puter giling. Wah, puter giling, okay. puter giling. Ya udah tuh mau nggak mau kan, karena emang nyokap pengen banget ketemu abang tuh ya. Belilah kita minyak. Dan dia bilang tuh abang ada di daerah Jakarta Timur, di terminal bis, dia jadi kondektur bis ya. Penglihatan dia. Karena gue yakin atau gue nggak ada pilihan lain selain percaya omongan dia, gue ngomong gini, berarti bisa mas saya cari, saya ke lokasi dia. Kalau dicari nggak ada tuh. Lalu ngomong begini, gimana caranya gue bisa nemuin? Iya. Tadi dia datang sendiri kalau udah ditarik giling tadi gitu lah. Gitu. Setelah nyokap beli, kita pamit nih pulang nih ya. Dilakuin tuh caranya yang dia kasih tahu, kayak diusapin baju yang terakhir dia pakai atau yang pernah dia pakai, taruh di kamar khusus biar harumnya itu dia cium, dia kangen orang rumah. Kata dia gitu. Kata dia pulangnya ini setelah beberapa hari atau minggu dia janjinya seperti itu. Sampai hari gue tungguin kagak pulang, nggak ada sama sekali. Kesel kan gue ya, gue samperin lah ke Jakarta Timur gak ada juga. Yang maksud samperin abang ini? Katanya kan jadi konektor bis. Gue bawa foto abang gue ciri-cirinya ini, katanya pernah jadi konektor bis ini. Gue lupa tuh nama bisnya apa. Ada nggak bu? Satu bis satu tempat apa sih? Bus mangkal lah ya. Bus mangkal. Contoh ada Sinar Jaya, ada Kosup. Itu satu-satu gue tanyain. Sampai si orang-orang itu juga ngirim ke teman-temannya, ada nggak kita punya konektor ini? Ada nggak? Kalau ada informasi gitu ya. Ini ada adanya nyari, punya lagi sakit, pengen banget dia pulang. Informasinya yang dia punya cuma ini doang dari orang pintar. Saya nungguin dari jam 1 malam sampai mau maghrib tungguin kabar dari orang-orang yang saya tanya. Nggak ada sama sekali. Nihil. Nggak masuk bangsa. Jadi baru orang pinter pinter ngebohongin kita. Aduh kampret banget. Dan nih ya berjalannya waktu lagi ya, saya ngerasa tuh badan makin gak bener Udah kerja males, aktivitas males, ngelawan orang tua iya. Nyarilah orang bisa lagi ya, nyari orang bisa, tapi bener-bener bisa. Ada teman saya namanya Akbar, saya cerita gini, Bar, gue punya nyokap, pengen banget ketemu abang gue yang pertama, tapi dia pengennya tuh ya gue aja lah yang ini, yang nanya-nanya, biar nyokap nggak kepikiran lagi kalau misalkan dikasih tahu dia ada di sini lah, jadi nyokap nggak tahu lah, cukup gue aja yang bisa nyari gitu, kata saya gitu lah. Ya udah, ada teman gue namanya Sandi gitu ya, bener bisa apa enggak? Bisa ngeliat, bisa ngebohongin, jujur aja Bar, bisa ngeliat. Dia dari SD sekelas sama gua, SMP sekelas sama gua, setiap lagi sekolah nggak normal orang. Dia ngobrol sendiri, dia ngobrol sendiri, ada makhluk depan dia, ada ya. Cerita sekilas gitu. Udah nih ya, ketemu lah gua sama dia. Gua ketemu sama dia, niatnya kan pengen nyari abang. Sekaligus gua pengen cerita masa lalu gua ke dia. Ini berefek negatif atau enggak ke depannya. Ya udahlah. Nah, sebelum gua ketemu sama dia tuh, gua pernah ketemu di mimpi tuh sama makhluk goib 2 kali. Sempet ketemu sama makhluk goib di mimpi. Pertama gua pernah mimpiin, jadi kata si Pajar ini, kalau lu mau ketemu sama makhluknya, taruh isinya di bawah bantal. Tapi lu telanjang bulat pas tidur. Nyaraninnya seperti itu. Aduh, saking gue penasaran, gue lakuin tuh. Tapi gue pakai selimut tidur. Ngeri juga lah ya. Iya, takutnya nyokap ngintip lagi bangun apa. Aneh-aneh tuh. Iya. Udah, gue lakuin. Itu di mimpi
gue ketemu makhluknya macan warna hitam tapi ada aura gelapnya. Kayak saya kan kalau lagi super saya kan ada aura api-apinya tuh. Tapi auranya gelap dia, api-apinya tuh. Wah ini nih yang jagoin gua nih. Oh lu bentuknya gini kata saya gitu. Dia lalu maju mundur muterin gua tuh. Muterin lu di dalam mimpi itu. Di dalam mimpi itu. Ya gua di kebun lah, pokoknya di rumput-rumput lah gua. Pokoknya luas tuh pokoknya. Dia nggak ngomong sama sekali ya. Oh ini makhluknya. Udah tuh nggak lama bangun. Mimpi kedua aneh ya. Gua nggak niat pengen ketemu sama makhluk kayak gitu ya. Tapi ada suatu mimpi gue kayak di masjid gitu kan. Kalau identiknya masjid kan contoh lah tembok itu kan setengahnya keramik kan. Atasnya kan cat lah, tembok biasa dicat. Itu gue inget banget temboknya yang keramik warna putih atau hijau tuh catnya warna hijau tuh. Ada laki-laki pakai gamis, pakai udang-udang ciri khas habaib, jenggotnya panjang, warna putih, rambut. Dia ngucap salam, bukan gue yang ngucap salam. Ucap salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya berat banget, masih ingat sekarang. Si sosok ini dalam mimpi. Terus? Tapi gue di mimpi itu habis ngucap salam, gue cuma bisa mandang dia atas bawah. Di posisi tembok, kakinya, gue cuma bisa memandang itu doang. Langsung bangun tapi ya. Terus refleks langsung bangun? Langsung bangun. Belum sempat nanya lu siapa gitu apa? Ngapain gitu apa? Udahlah, singkat cerita kan balik lagi ke ketemu si Sandi ini ya. Gue ngomong pertama kali sama dia tuh, dia ngeliat gue agak sini Sandi ini. Sini saya bukan ngeliat ke arah gue, tapi ngeliat di arah belakang gue. Aku lah, yang penting ketemu dulu lah. Gak mau bahas yang itu dulu. Ngobrol, kenalan. Ayo mau cerita apa? Tanya. Manggil gua, lu aja ya bang ya, saya gitu apa? Biar enak daripada manggil saya, abang. Kaku lah. Kaku lah ceritainnya, saya gitu. Ya, intinya gue punya pegangan bang dari dulu. Nah gue punya pegangan ini sempet dimimpiin inilah 2 kali tuh yang tadi gue ceritain. Terus gue juga pernah sempet kebal gue rasain. Terus ya hal misalnya dari uang nambah sendiri yang tadi gue ceritain itu juga gue ceritain. Jadi lengkap tuh gue ceritain semua. Gue ceritain. Jadi biar sinkron lah apa yang ada di gue dia lihat ada atau enggak. Udah tuh cerita, beres cerita. Dia ngomongnya gini, jujur Ki, Mas, pas ngeliat antum pertama kali, sosoknya ada di belakang antum. Dan nggak cuma itu. Udah, ini bahas yang macan dulu ya. Dia sebenarnya tuh negatif ke antum, nggak baik lah di antum. Efek ke badan saya. Ini tuh kalau dibilang ngerugiin atau enggak, ngerugiin banget. Bisa dilepas nggak mas? Soalnya saya jujur emosi ke keluarga nggak bener. Kategori saya durhaka lah ke orang tua, nggak ada baik-baiknya gitu lah. Dia diem gitu lah. Dia diem. Oh dilepas ya? Ya mas mau mas. Ya tangan sini. Tangan gini ya. Jempol di nadi nih. Istighfar ya. Dia masih istighfar. Keluar asap pak. Di jempol ini tuh. Mas keluar asap mas. Dimi. Geser tangannya. Darah keluar. Mas darah keluar mas. Apa darah tuh ya? Iya mas darah. Balikin tangannya. Pegang buat dia. Bangun dia pergi tuh buat melempar tuh. Lempar mungkin makhluknya itu ya. Sekarang gini, ini udah mas keluarin. Kalau misalkan ditanya ini siapa-siapanya tuh, ini dari mana gitu ya, dari bokap. Tapi bokap udah nggak nerusin si ini, si
si Meng ini nih. Nah dia tuh jadi ya mungkin nyari tuan baru gitu ya, tapi nggak kayak bokap dulu, mungkin antumnya begini gitu ya, melenceng lah dari agama. Sering yang namanya anak muda ya saat itu ya, kayak mabok mungkin, atau nongkrong sama orang-orang nggak bener lah, jadi malah negatif hasilnya. Tuh potong lagi. Itu kan yang lu bilang dari bokap. Dari bokap. Lu merasa lu mempelajari dari bokap, apa lu merasa gue awal nggak tahu kalau ini dari bokap gitu? Wah nggak tahu ah, karena yang makhluk hitam itu, yang macan hitam itu dari isim yang ditemuin di atas pintu tadi. Dari si isim itu awal. Jadi yang nyikon lah, mungkin bokap naro. Kalau nggak percaya tanya aja ki bapak. Sempet lah gue tuh, ide gue tanya lah, ini mau bapak dulu ki. Bokap ngomong gitu. Ya udah tuh dikeluarin, intinya efeknya tadi keluar asap sama darah tuh kan. Dia ngomong gini, antum ki sebenarnya kalau misalkan mau kebal, mau dideketin perempuan, mau rezekinya lancar, ada yang bantu antum gitu ya. Tapi antumnya nggak tahu. Jadi dia tuh pengen ngasih tahu antum begini, tapi orangnya nggak tepat. Dari setiap antum temuin orang-orang sebelumnya. Jadi intinya orang-orang yang gua temuin sebelumnya itu dia bilang nanti ada gurunya yang bisa bimbing lu. Jangan minta ke gua buat ubah-ubah. Tahu si Fajar tadi lah, dia sampai bilang begitu lah. Nanti kayak ada waktunya. Mungkin ini dalam hati gua. Oh begitu mas. Maksudnya gimana mas? Antum kan cerita 2 kali tuh. Ada makhluk di mimpi kan. Yang satu itu ki. Jadi yang macan ini negatif, yang satu ini sebenarnya pengen ke antum. Yang sosok lu langsung repet kaget. Bangun gitu. Bener. Sosok ini pengen ke antum, kata dia gitu. Jadi dia pengen membantu antum, kehalang sama yang macan hitam ini ya. Kata dia gitu. Bentrok lah ya. Bentrok, negatif positif. Oh berarti dia mas salah satu dari leluhur apa gimana mas? Saya ngomong gitu. Ya bisa dibilang gitu. Jadi kalau antum cari tahu ini nama uyutnya ini nih susah karena nggak ada buku pohon keluarga gitu kan. Tapi kalau benar dicari pasti ada. Silsilah benar silsilah. Istilah keluarga antum pasti ada kalau dicari itu. Kalau ditanya dari bokap atau nyokap pasti dari bokap. Dari gitu. Oh begitu mas ya. Mau ngetes gak? Apa nih mas maksudnya ngetes? Sini tangannya. Dia ngerokok, berasap, nyala bara api, sundut. Gak kerasa sama sekali. Panas gak? Ih, rokok enggak mas. Ini sebenarnya kalau antum mau. Ini contoh sederhananya. Dia kenapa ngomong ke mas begini Ki? Gak ada orang tepat yang antum temuin kemarin-kemarin. Dan dia pengen ngomong begini, gak sembarangan dia nunjukin dirinya. Kalau ditanya dia ada di mana, dia ada di situ. Jadi gitu. Lalu dia itu langsung memponis bahwa ada sosok itu di situ. Dia bilang di saat itu juga. Di saat itu juga. Dia ngerasa, dia bilang gini ke si Sandi ini, bimbing anak ini biar yang negatif ini dia buang. Kalau emang mau positif, mau baik gitu ya, gue siap bantu kata si yang dilihat dia itu kan. Oh begitu mas. Ya udah berarti buat abang gimana mas? Udah buat abang lanjut besok kali ya katanya. Ini udah lumayan nguras energi gitu deh. Udah tuh lanjut besok beda tempat, ke Karanggan, tempat temannya lagi. Masuk ke lokasi itu. Oh gue lupa cerita bang. Gua selama sebelum ketemu si Sandi ini, gua mimpi basah nggak normal. Mimpi basah nggak normal? Bisa setiap hari. Gimana? Nah jadi gini, jadi gua tuh ngerasa ini kok makin kesini. Jadi setelah emosi meluap, mimpi basah terus nih bang. Intinya gue nginep di rumah teman pun cuma tidur sejam, mimpi kemalu cana basah.
Mimpi basah. Iya, Gimana pun lu tidur betul. Pasti mimpi basah. Pasti mimpi basah. Gue ceritain sekalian keanehan gue. Kenapa gue kok mimpi basah terus ya mas ya? Nah, kalau ditanya buat mimpi basah di pas ente kemarin ketemu aneh pertama kali, itu ada kuntilanak di belakang ente. Tapi ente nggak ceritain saat itu. Saya cerita hari keduanya itu bang. Waduh, maksudnya gimana mas dia tuh? Atau pernah ngucap apa ingat? Coba ingat-ingat. Gue sebelum cerita nggak ingat apa-apa, gue pernah ngucap apa bang? Baik lagi ke cerita awal tadi gue pengen banget dijagain kuntilanak. Oh betul-betul gue pernah ngucap gini bang tadi, gue pengen banget dijagain kuntilanak. Itu dari dulu. Sebenarnya setiap ada mimpi basah dia yang datang. Nah jadi pas gue bilang ternyata gue pernah ngucap pengen banget jagain kuntilanak, nyambung ternyata. Si kuntilanak ini ngikut gua. Faktornya gua mungkin ya suka ngeliat video-video yang intim, terus ya video-video cewek seksi lah gitu ya. Jadi gua setelah nonton video atau ngeliat sekilas gitu ya, ke bawah mimpi, dan saat gua nggak nonton pun malah jadi kebiasaan gua bawa mimpi itu. Mimpinya benar-benar aneh. Ya kadang sehari bisa 2 kali. Ini ganggu banget dah. Di mimpi itu gue ngerasa risih. Jadi gue nanya dia, ada makhluknya. Makhluknya itu sebelum gue nyampe Sandi ini, karena gue nggak nanya Sandi soal mimpi ini, sebenarnya udah ada kuntilanaknya tuh. Pas proses pengeluaran pun dia ada, tapi jauh. Dari lokasi gua dikeluarin sama Sandi itu tuh makhluknya ada. Saat gua cerita itu makhluknya nggak ada, tapi pas lu posisi lagi cerita makhluknya nggak ada. Makhluknya nggak ada. Karena kan gua pengen clear semua bang ya, apa yang gua alamin normal lah, jangan ada yang ngegantung gitu kan. Udah kata Sandi, makhluknya saat lu kesini Ki, lu udah niatin pengen cerita ini dan nuntasin lu sebabnya ini, makhluknya nggak ada. Tapi kemarin ada tadi. Mas bisa panggil biar tuntas ini masalahnya. Oke lah, dia diem sekilas tuh beberapa detik, udah datang di bawah. Nah gua anehnya gini bang, ini pintu nih, gua duduk sini, Sandi di sini, teman-teman gua nih. Di pintu ini dia moto gua cekrek gitu. Gua nggak tahu tuh kan. Ngapain dia foto ya? Ada sosoknya bang. Ada sosoknya. Jelas ketangkep kamera. Jelas ketangkep kamera. Tapi agak hologram ya. Siluet lah gitu. Tapi buat retakan wajahnya sesuai. Ada jelas. Sama dengan di dalam mimpi lu itu. Dalam mimpi. Dia ngeliatnya begini. Ini pintu. Oh, nongol di selah pintu itu. Jadi ini gua duduk, ini kan pintu gitu kan. Dia di sini. Ini pintu. Setelah itu pas bikin itu respon kayak gimana? Merinding setengah mati kok. Nyata selama ini lu mimpi basah dengan makhluk yang nggak dilihat. Karena gua pernah dengar ceramahnya guru-guru, kalau faktor mimpi basah tuh Nabi nggak pernah ngalamin. Yang gua tahu. Jadi kalau faktor ada mimpi basah itu faktor dari jin, bukan dari Allah atau ya keseharian kita kan. Itu faktor emang pure dari jin, bukan dari keseharian atau faktor dari Allah langsung. Gitu. Oke deh, Bang Dekuk. Yang gua dengar juga kan lu punya channel nih. Ada channel. Nah, gua juga pengen nih lu kasih tahu sama penonton Midnight Story. Boleh. Biar nggak penasaran nih. Boleh. Nama channelnya apa? Biar nanti di subrek. Ya, Mbak. Oke, ini buat channel yang baru pengen dibentuk sih ya. Jadi masih awal, baru mau bikin video. Nanti kalau channelnya udah aktif mungkin dari TikTok dulu ya. YouTube-nya nyusul deh. Di channelnya namanya tuh History Mystery. Nah, History Mystery itu
insya Allah gue sama Kang Sandi nih, nanti kita masih berlanjut ya yang tadi tuh. Jadi gue niatnya pengen bikin channel buat ngungkap misteri apa versi alam gaib. Contoh, ada yang dari warganya dulunya ada ini, nanti dilihat versi penglihatan Sandi. Mungkin seperti itu nanti yang bakal gue bawa konten itu. Oke, kayak gitu ya Bang. Oke, buat kalian nih, katanya kan belum dibikin kan YouTube-nya nih. Belum. Lebih jelasnya kan adanya di TikTok dulu sementara. Nah. Jadi seperti apa penasaran nanti konten-kontennya dari Bang Dekuk nih beserta Bang Sandi ya. Betul. Nah nanti tunggu aja. Nah. Tadi kabarin. Yang penting subscribe dulu channel ini. Betul. Itu masalah info apa beli daun ya. Daun. Ya, oke deh. Buat Bang Dekuk terima kasih nih ya. Sama-sama. Atas cerita-cerita pengalaman lo. Ya, bisa nyatanya. Memang benar-benar bikin gue juga merinding sih. Merinding udah. Nanti kita bikin part 2-nya ya. Kita tunggu aja. Dan keseruannya full cerita di part 2-nya seperti apa perjalanan kita hidup misterinya dari Bang Dekuk ini. Oke, jangan lupa like and subscribe menuju 300 subscriber. Subscribe sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin. Nanti kita bakal pilih 3 pemenang dari subscriber dan komen yang terbaik tentu. Oke, terima kasih yang udah subscriber. Terima kasih sekali lagi. Saya Do dan juga Bang Dekuk harus pamit undur diri beserta kru. Nanti kita lanjut di part 2 next video berikutnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, alam gaib itu nyata.